Mari siapkan hatimu saat ini, bahwa penyembahan kita sore hari ini di hadapan Tuhan. Shikarapata karabara, hinarapa shikarata karabara. Lebih lagi bahwa penyembahanmu, bahwa mazmurmu di hadapan Tuhan. Shikinarama sikarayara lamaste, hinarabayara lamayasi. Bawa penyembahan kami Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami bawa dengan hati bersyukur. Kami penyembahan kami di hadapan-Mu sore hari ini Tuhan. Sebab hidup kami adalah penyembahan kepadamu Tuhan. Yes Lord. Yes. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Amin. Sadar bila ku ada, semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan.
bawah hidup kami sore hari ini Tuhan, sebagai penyembahan kami di hadapan-Mu. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Yes Lord. Sadar bila ku ada, semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Oh, ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Nyatakan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Nyatakan penyembahan-Mu di hadapan Tuhan. Sebab Dia yang terbaik, Dialah Tuhan yang layak ditinggikan. Yes. Yes. Hidupku adalah penyembahan. Amin. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku oh, ku tahu Tuhan. Yes. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembah. Dia katakan dengan hatimu, ku tahu Tuhan. Segenap hidupku, yes, segenap hidupku, segenap hidupku, segenap hidupku penyembahan. Oh, kami persembahkan di hadapan
kami muliakan, sebab Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Kami siap tinggikan Kau Tuhan. Haleluya. Amin. Sudah siap bersorak bagi Tuhan kita? Haleluya. Kaulah satu-satunya dalam setiap hidup kita. Haleluya. Mari tepuk tangan lebih keras untuk Tuhan kita. Kalau sumber hidup kami Tuhan. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Amin. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Oh, ku tahu sungguh, amin, anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yes, Engkaulah satu-satunya Tuhan yang menyelamatkan kami. Engkaulah satu-satunya, Engkau sumber dari segalanya. Amin. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Oh, ku tahu sungguh, amin, anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yes, haleluya. Engkaulah Tuhan. Engkau alasan kami Tuhan. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Engkaulah alasan kami. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan. Engkaulah alasan. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yes, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yes, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Oh, ku tahu sungguh, anugerah-Mu bagiku, hidupku tak. Sekali lagi, yes, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Oh, ku tahu sungguh, anugerah-Mu Tuhan, hidupku takkan sama. Yeah. Kami bersyukur Tuhan, punya Tuhan yang dahsyat. Engkaulah satu-satunya sumber kehidupan kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Mari siapkan hatimu.
untuk kita dibaca oleh firman Tuhan. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan. Yes, Lord. Yes, Lord. Kepalsuanku sirna, kelemahanku hilang, hati yang keras Kau gantikan dengan kelembutan kasih-Mu. Kasih semula Kau bangkitkan, menyala di hatiku. Hadirat-Mu, tempat terindah bagiku, itu surga bagiku. Tenggelamku di dalam-Mu, biarlah hidupku bagi-Mu sebagai korban yang harum dan menyenangkan-Mu. Sungguh kami bawa hidup kami Tuhan sebagai korban yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Segala kepalsuan kami sirna di hadapan-Mu. Kepalsuanku sirna, yes Lord. Kelemahanku hilang, hati yang keras Kau gantikan dengan kelembutan kasih-Mu. Kasih semula Kau bangkitkan, menyala di hatiku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, amin. Tempat terindah bagiku, itu surga bagiku. Tenggelamku di dalam-Mu, biarlah hidupku bagi-Mu sebagai korban yang harum dan menyenangkan-Mu. In your presence there is freedom. In your presence, Lord, I long for. In your presence there is power. In your presence, Lord, hadirat-Mu, hadirat-Mu, tempat terindah bagiku,
bagiku. Tenggelamku di dalam-Mu, biarlah hidupku bagi-Mu sebagai korban yang harum dan menyenangkan. Mari kita bangkit beri bersama-sama. Rasakan hadirat Tuhan sore hari ini. Hadirat-Mu Tuhan nyata di hidup kami. Tempat terindah bagiku, itu surga bagiku. Oh, hadirat-Mu tenggelamku di dalam-Mu Tuhan, di dalam-Mu. Biarlah hidupku bagi-Mu sebagai korban yang sekali lagi. Oh, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu. Engkau tempat terindah, tempat terindah bagiku, itu surga bagiku. Oh, tenggelamku di dalam-Mu, biarlah hidupku bagi-Mu sebagai korban yang harum dan menyenangkan-Mu. In your presence there is freedom. In your presence, Lord, I long for. In your presence there is power. In your presence, in your presence, Lord. Oh, hadirat-Mu Tuhan. Kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, sore hari ini kami yakin dan kami percaya Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami semuanya. Kami boleh merasakan akan kuat kuasa hadirat-Mu. Kami boleh merasakan akan kebaikan-Mu di tempat ini. Kami boleh merasakan akan kuasa urapan-Mu yang melawat kami semuanya. Dan kami yakin Tuhan, Engkau juga akan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami bersama-sama membuka hati dan pikiran kami, membuka telinga jasmani dan rohani kami, untuk ingin mendengar akan suara kebenaran-Mu. Berbicaralah Tuhan sore hari ini atas kami semuanya, sehingga kami boleh mempersiapkan waktu hari kedatangan Tuhan yang terbaik. Dan kami yakin Tuhan, waktu kami boleh mempersiapkan dengan cara yang baik, maka kami akan menerima kemuliaan kekal yang Tuhan janjikan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati kami semuanya dengan berkat sepenuh yang datang daripada Allah Roh Kudus, yang memberikan pengertian yang baru atas kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata,
Amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk. Mungkin bisa minta tolong mic-nya agak bisa ditambahkan volumenya. Puji Tuhan, shalom. Haleluya. Baik, tidak terasa kurang lebih mungkin antara 1,5 tahun saya tidak datang ke tempat ini karena satu alasan yang sangat-sangat kita bisa maklumi, yaitu dengan adanya COVID. Ya, dengan adanya COVID-19 atau virus corona yang menghantam, ya bukan hanya kota Semarang tetapi seluruh dunia. Semua orang itu hidupnya lumpuh. Ekonomi lumpuh, pekerjaan lumpuh, bahkan gereja pun ikut lumpuh. Nah, ada orang-orang tertentu berkata bahwa, loh, gereja bukannya satu tempat atau satu sarana untuk kita memerangi akan setiap kelemahan. Tapi kenapa sekarang kok gereja malah takut? Dan kita harus mau berhati-hati bahwa kadang-kadang pikiran atau mungkin lontaran kata-kata yang barusan saya sampaikan, ini bisa menjebak hidup kita. Kenapa? Kita bisa terbawa arus dengan pikiran-pikiran yang ujung akhirnya kita menjadi pesimis kepada Tuhan. Sekali lagi gereja tidak takut, tetapi gereja mencoba mengikuti akan aturan pemerintah, di mana pemerintah adalah wakil daripada Tuhan. Sehingga dengan segala keterbatasan, kita gereja tetap berdoa, kita gereja tetap mempersiapkan yang terbaik secara khusus untuk umat Allah yang siap untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Makanya sore hari ini saya memberikan satu tema, persiapan terhadap hari Tuhan. Nah, tema ini saya mencoba aplikasikan dengan tema bulanan kita, yaitu karakter pemenang. Nah, mari kita akan bersama-sama memulai untuk ibadah sore hari ini. Di sini saya tuliskan bahwa waktu kedatangan hari Tuhan itu sudah mulai tergenapi. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan secara baik, dengan adanya bencana alam, dengan adanya mungkin gempa bumi, dengan adanya banjir, dengan adanya peperangan suku, dengan adanya kebangkitan agama. Saudara boleh perhatikan, firman Tuhan sudah memberikan catatan itu semua. Nah, secara khusus di dalam Injil Matius pasal yang ke-24, Tuhan mengatakan bahwa itu baru permulaan. Jadi belum ending, belum akhirnya. Nah, kita yang hidup hari ini di abad ke-21, saya menyebut milenium 3 atau milenium yang ke-7, di sini kita mulai bisa melihat bahwa ada banyak sekali faktor yang dimana Tuhan itu sedang memberikan pengenapan tentang waktu, tentang akhir zaman. Maka di sini saya tuliskan, waktu kedatangan Tuhan sudah mulai tergenapi dengan tanda. Nah, yang paling ekstrim saya berkata, tanda yang kita terima adalah adanya COVID. Dengan adanya COVID kita takut. Dengan adanya COVID kita merasa gentar. Dan dengan adanya COVID kita mempertanyakan tentang keperkasaan Tuhan. Tapi saya mau berkata, inilah cara Tuhan untuk menguji iman kita masing-masing. Cara Tuhan untuk mengetahui seberapa besar, seberapa cintamu kepada Tuhan, seberapa besar imanmu ketika engkau mengiring Tuhan tetapi ada kesulitan. Secara fakta, maafkan saya, banyak sekali anak-anak Tuhan sampai hari ini masih takut dengan yang namanya ibadah. Padahal ibadah itu sendiri sudah diizinkan oleh pemerintah. Kalau kita mau menyimak secara baik, pemerintah sudah memberikan izin, artinya apa? Tuhan juga memberikan sinyal yang baik, ayo ibadah. Tapi karena kita mulai memiliki perasaan takut dan tanpa sadar, iman yang sedang kita miliki ini tergradasi, kita mengalami penurunan iman kita tanpa sadar mulai sedikit luntur, akhirnya kita lebih memutuskan apa? Di rumah aja ah. Dan saudara perlu tahu, waktu kita mencoba tinggal di rumah tanpa melakukan ibadah yang sesuai yang Tuhan atur, hidup kita ini bukan semakin baik. Hidup kita akan mengalami semakin takut, akhirnya apa? Kita bisa gugur.
Jadi saya berkata bahwa adanya corona ini untuk menguji mental, iman, kesungguhan kita di hadapan Tuhan seperti apa. Nah untuk itu Tuhan kepingin, yuk kita bersama-sama mempersiapkan yang terbaik, menunggu waktu kedatangan Tuhan. Nah COVID ini salah satu, persiapan kita apa? Orang-orang tertentu pada waktu mereka tidak bisa keluar rumah, mereka melakukan pekerjaan di rumah, ada orang yang khusus melakukan hanya kerja. Yang suka ngegame, lebih suka bermain game. Tapi kalau anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, mereka kalau ada di rumah bukan melakukan pekerjaan sekuler, tidak hanya cuma ngegame, tetapi mereka pasti akan doa, mereka akan baca firman, dan kalau hari Minggu ikut ibadah online dengan sungguh-sungguh. Tapi sayang kalau saya perhatikan banyak anak-anak Tuhan kalau ibadah online gak sungguh-sungguh. Kenapa demikian? Karena saya juga mencoba survei. Banyak anak Tuhan waktu ibadah online, biasanya mereka ibu-ibu itu sambil masak. Ada yang pakai daster bolong, ada yang sambil makan kacang, ada yang kakinya ningkrang di atas meja. Mereka berpikir pendetanya kan nggak tahu. Tapi jangan lupa, meskipun pendetamu nggak tahu, Tuhanmu maha tahu. Nah yang seperti ini kita dapat poin nggak? Nggak dapat. Kenapa? Kita tidak menghormati kehadiran Tuhan. Tapi coba kalau kita mau perlengkapi 3 unsur tadi waktu kita work from home. Tuhan akan tetap memberikan sesuatu yang pasti dahsyat. Makanya sekarang ini WFH ini mulai berlalu, kita bisa bersama-sama ibadah. Saya mau berkata, yuk kita persiapkan diri kita. Untuk apa? Menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di sini gambarnya mungkin gak terlalu jelas ya. Ini ada gambar yang menggambarkan tentang bumi itu hancur. Dan saudara perlu tahu, suatu hari kelak, saya tidak tahu kapan waktunya, perkataan firman Tuhan itu pasti terjadi. Gambar ini menunjukkan orbit bumi itu lepas. Nah kita bersama-sama membuka dalam 2 Petrus pasal 3, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. 2 Petrus pasal ketiga, ayat 11 sampai dengan yang ke-15, saya akan bacakan buat Bapak Ibu, saudara yang terkasih. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Selanjutnya. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus apa saudara? Berusaha. Kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Ayat yang ke-15 berkata bahwa Paulus sebagai seorang rasul yang hari itu tidak berhubungan dengan Petrus, itu pun menuliskan hal yang sama. Yang dituliskan tentang apa? Tentang waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah Petrus menceritakan tentang waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali ini terperinci. Makanya ayat 11 tadi berkata, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian. Hancur yang secara demikian itu yang bagaimana Pak?
tadi gambarnya. Kita manusia ada di bumi, di sekeliling bumi itu ada rembulan, bulan, ada matahari, ada jajaran planet-planet lain, ada bintang, itu mengitari bumi. Dan waktu waktu galaksi ini mulai mengitari bumi, mereka semua itu saling berhubungan. Tetapi karena satu peristiwa yang diizinkan oleh Tuhan, nanti suatu hari, bumi yang kita pijak tiba-tiba goncang. Nah, goncangan bumi ini kenapa? Karena salah satu, dan ini sudah pernah terjadi juga. Ada meteor yang masuk ke dalam orbitnya bumi. Jadi meteor ini tembus, yaitu pernah terjadi di Amerika, pernah terjadi di dunia-dunia barat, dan waktu terjadi itu terjadi apa? Lubang besar. Tapi meteor yang jatuh itu hanya ukurannya kecil, itu sudah mampu mengguncang. Nah, Rasul Petrus menuliskan semuanya ini, dia dapat hikmat. Mendapatkan sebuah adegan, gambaran seperti orang nonton bioskop. Di situ dia melihat, mengalami penglihatan bagaimana bumi itu lepas dari orbit dan ujung-ujungnya apa? Bumi itu melesat. Jadi sesuatu itu kalau lepas dari orbit, ya katakanlah misalnya ini bumi, waktu lepas, bumi ini tiba-tiba bisa apa? Keluar dari jalur. Lah waktu keluar dari jalur yang di dalam bumi, saya dan saudara sudah hancur lebur. Kapan peristiwanya? Saya tidak tahu. Tapi saya mau pastikan, itu nanti pasti terjadi. Kenapa saya berani memastikan? Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Nah, Petrus sebagai seorang rasulnya Tuhan, mengetahui bahwa suatu hari nanti dunia itu akan hancur, akan binasa dalam api, kena unsur-unsur api. Terus sikap kita hari ini yang pasti akan mengalami seperti itu harus bagaimana? Dalam ayat 14 tadi dikatakan, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, sambil menantikan kiamat, kira-kira begitu. Sambil menantikan kiamat, kamu harus berusaha. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, usaha kita hari ini apa? Ada banyak orang berkata, Pak, saya tak jadi jemaat biasa aja lah Pak. Saya enggak bakat pelayanan. Saya berkata salah. Itu namanya pasrah bongkoan. Seorang yang dikatakan oleh Rasul Petrus, kamu harus berusaha. Kenapa kita harus berusaha? Karena Tuhan berkata, supaya kamu kedapatan tak bercacat. Supaya kamu kedapatan tak bernoda di hadapan Tuhan. Jadi kita hari ini jangan santai-santai, jangan merasa bahwa oh aku sudah percaya Yesus, pasti selamat. Saya berkata belum tentu. Oh saya sudah ikut Yesus dari sejak kecil, hari ini usiaku sudah 60 tahun, pasti selamat. Belum tentu. Makanya Tuhan pernah berkata, dia diberi sebuah pertanyaan oleh para murid. Tuhan, berapa banyak nanti orang yang akan diselamatkan? Tuhan hanya menjawab, berusahalah untuk masuk ke pintu yang sesak. Karena akan ada banyak orang berusaha masuk, tetapi mereka tidak bisa masuk. Loh itu yang nanti akan ingin masuk itu orang-orang percaya. Tapi Tuhan menjawabnya jelas. Nah kalau kita enggak berusaha, maafkan saya, kita tidak akan bisa sampai kepada kemuliaan. Kemudian Petrus berkata apa lagi? Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Tuhan sudah memberikan kesabaran kepada saya dan saudara.
Mungkin hari kemarin di masa COVID yang awal dari bulan Februari atau Maret tahun 2020 sampai hari ini sudah hampir 2 tahun. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang kena COVID. Ada mungkin yang sudah setengah mati, tapi enggak mati. Ini loh kata-kata ini. Kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan. Jadi kalau kita kemarin enggak mati, itu kesempatan. Kita kemarin butuh oksigen sampai cengap-cengap, sampai sekarang hidup, ini kesempatan. Tapi banyak orang melalaikan. Sudah diberi kesempatan bukannya bertobat, tapi malah semakin ngawur hidupnya. Nah sore hari ini Tuhan enggak kepingin kita yang sudah terlanjur percaya kepada Tuhan, Tuhan enggak kepingin kita ini harus ketinggalan. Firman Tuhan mencatat, Tuhan itu sabar terhadap kamu. Ia tidak lalai untuk menepati janjinya, meskipun ada orang-orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia menghendaki supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itu keinginan Tuhan. Nah sekarang saudara mungkin akan tanya, Pak, untuk aku bisa memperlengkapi diri, untuk aku bisa mempersiapkan hari kedatangan Tuhan yang kedua kali, terus caranya bagaimana? Rasul Paulus menuliskan dalam Roma pasal 12. Nah kita akan bersama-sama mengeksposisi perkataan Rasul Paulus dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kalau Bapak Ibu melihat di dalam Roma pasal 12, di situ judul perikopnya adalah persembahan yang benar. Persembahan yang benar. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris, kata-katanya adalah living sacrifice. Artinya apa? Persembahan yang hidup. Beda ya, persembahan yang benar dengan persembahan yang hidup itu beda. Kalau persembahan yang benar, itu sudah kita lakukan benar cukup. Tapi kalau persembahan yang hidup, saudara dalam keadaan yang hidup, kalau dijiwit sakit, kalau dipukul sakit, saudara masih bisa merasakan segala sesuatu rasa di dalam tubuhmu, tetapi engkau harus persembahkan kepada Tuhan. Itu yang namanya luar biasa. Banyak orang mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan dalam keadaan apa? Setengah mati. Tapi Rasul Paulus berkatanya apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kita akan lihat ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antaramu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saya hanya membahas 3 ayat saja. Ayat 1, ayat 2, ayat 3. Nah kelihatannya cuma 3 ayat. Tetapi kalau ini saya khotbahkan, tadi saya sempat tanya kepada Bapak Pendeta Jeffrey, Pak Jeff, saya nanti diberi waktu berapa menit? Pak Pendeta bilang, bebas terserah kamu. Kalau bebas berarti saudara siapnya berapa menit? Halo? Kalau saudara bilang, ya sudah terserah Pak Pendeta juga,
Ya saya akan khotbahkan minimal 50 menit sampai 1 jam, itu minimal. Tapi 3 ayat ini kalau dikembangkan itu bisa, wah panjang sekali. Nanti saya nggak dipanggil lagi sama Pak Jeffrey. 3 ayat ini nanti akan mewakili bagaimana kita bisa mempersiapkan hari Tuhan. Nah saya mau memberitahu Bapak Ibu, surat Rasul Paulus pasal 12 ini adalah surat yang bersifat praktikal, praktek. Kalau surat Roma pasal 1 sampai dengan pasal 11 itu doktrin. Doktrin itu pengajaran. Sama saudara pernah sekolah dari SD, SMP, SMA, kuliah S1, S2, S3. Itu semuanya apa? Doktrin. Teori. Nah Rasul Paulus memberikan teori tentang nilai keselamatan, teori siapa Tuhan Yesus, teori doktrin tentang apa itu dosa, itu dituliskan semua komplit dalam pasal 1 sampai pasal 11. Nah orang kalau sudah menerima teori atau menerima doktrin, tiba waktunya untuk praktek. Makanya mahasiswa kalau mau lulus itu diberi tugas yang namanya KKN, kuliah kerja nyata. Sama hari ini Tuhan kepingin, kita yang sudah ikut Yesus berpuluh tahun, kita sudah tahu doktrin keselamatan, kita sudah tahu doktrin dosa, kita sudah tahu doktrin yang bermacam-macam. Tuhan sekarang mau tanya, praktekmu mana? Nah Paulus menegaskan bahwa ada 3 praktek yang awal. Karena nanti ayat 4, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-12 itu ceritanya beda. Tetapi ini mendasari tentang praktek hidupmu yaitu apa? Living sacrifice. Persembahan yang hidup. Jadi ternyata untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita perlu untuk pertama ini berbakti kepada Allah. Sekali lagi saya akan bacakan ayat 1, firman Tuhan berkata demikian. Karena itu, ya saudara perhatikan ayat ini. Karena itu. Kenapa Paulus mengatakan karena itu? Karena Paulus mencoba memberikan pengertian kepada kita. Bahwa segala sesuatu hal dari hidup kita masing-masing, endingnya adalah kita harus menyembah Tuhan. Makanya saya ajak Bapak Ibu melihat dalam Roma 11 ayatnya yang ke-36. Ayat ini berkatanya demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi Paulus berkata, saudara-saudara, ini loh ending hidupmu. Sembah dan permuliakan Allah Bapamu di surga, itu ending. Nah, untuk bisa mencapai ending itu apa yang harus kita lakukan? Paulus berkata dalam Roma 12 tadi, karena itu sama Tuhan Yesus waktu diberi pertanyaan oleh para murid, Tuhan, ajarilah kami berdoa supaya hidup kami semakin baik, supaya iman kami menanjak. Tuhan Yesus berkatanya apa? Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kira-kira begitu. Sama Roma 12 ayat 1 juga berkatanya persis. Kalau engkau ingin mengalami kemuliaan, kalau engkau ingin mengalami perjumpaan dengan Yesus Tuhanmu di surga, supaya engkau bisa mempersiapkan yang terbaik untuk menyambut hari Tuhan. Karena itu yang bagaimana Pak? Paulus berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Bukan hanya persembahan tubuh yang hidup. Kemudian Paulus mengatakannya apa? Yang kudus, bukan hanya yang kudus tok, tetapi ditambah lagi kata-kata apa? Yang berkenan kepada Allah.
Jadi ternyata waktu kita ini mau menyambut waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, dengan karakter kita yang terbaru, yang awal kita harus mulai apa? Tuhan, ini lo aku. Ada pujiannya, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Hanya orang Kristen yang berani memberikan persembahan tubuh yang hidup. Kalau yang lain enggak, yang mati baru dipersembahkan. Istimewanya Kristen, kita ini hidup, kita berani persembahkan. Makanya deskripsi dari kita mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup itu bagaimana? Waktu engkau rela disalahkan. Waktu engkau rela untuk dicaci maki. Engkau yang sudah mulai benar, engkau tiba-tiba harus menjadi orang yang korban perasaan. Kalau yang mati bisa enggak punya korban perasaan? Enggak bisa. Makanya saudara sebagai orang Kristen yang sejati, kalau saudara itu korban perasaan, saudara yang sudah mulai benar terus dituduh, terus disalah-salahkan, terus dihina, terus harus mengalami banyak hal-hal yang kadang-kadang kau tidak suka, berarti hidupmu itu sudah mulai benar. Amin. Tapi kadang-kadang kita untuk mengalami itu semua, saya dan saudara pasti seringkali berkatanya gimana? Aku wis ora kuat. Saya mau berkata, kalau engkau mau menyambut hari Tuhan yang kedua, meskipun engkau disalahkan, meskipun engkau dicerca, meskipun engkau dihina, engkau harus berkata kepada Tuhan, Tuhan aku kuat. Kalau engkau enggak kuat, kau enggak bakalan bisa menyambut Tuhan yang kedua. Nah ini baru bicara tentang persembahan tubuh. Nah persembahan tubuh yang hidup itu diibaratkan begini. Saya punya kambing. Kambing itu dalam keadaan hidup, tak cacah-cacah, cak. Kira-kira kambingnya gimana? Mbak, kan kira-kira gitu. Kenapa? Hidup sama, saudara kan dalam keadaan hidup seringkali harus begitu. Kalau sudah mati dibeleh dulu, kemudian dicacak-cacak yang enggak kerasa. Itu biasa. Tapi waktu engkau hidup, engkau masih tetap hidup, bisa melayani Tuhan. Engkau bisa bertahan. Engkau dapat 1 poin. Kalau bahasa sekarang, kakak dapat poin 5. Reward. Ini baru mempersembahkan tubuh, ini poin 1 yang artinya apa? Baru dapat 1 poin. Tapi Tuhan sesudah itu mengatakan apa? Yang kudus. Bicara kudus, tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri, tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang amoral, tidak boleh lagi nonton film BF, tidak boleh lagi nonton film-film porno. Celakanya kita hari ini kita punya HP, yang di situ ada Google-nya, di situ ada Chrome-nya, kadang-kadang begitu diklik, yang muncul bisa wanita yang kurang bahan. Artinya apa? Wudele ketok kabeh. Saudara ini pasti tergoda. Tapi Tuhan berkata apa? Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Kudus dalam tindakan perilaku, kudus dalam perkataan, kudus dalam pikiran. Gak boleh mikir saru, gak boleh pikir benci, gak boleh mikir sakit hati, gak boleh mikir kecewa.
saudara akan berkata, waduh dadi wong Kristen ki abot songgone. Ya memang, untuk masuk surga itu harus berat. Jangankan kok kita bicara surga, saudara yang punya uang mungkin kepingin pergi ke Amerika, belum tentu dapat visa. Itu cuma Amerika. Gak usah Amerika, Australia. Saudara cari visa Australia setengah mati. Itu baru bicara negara, apalagi bicara surga. Makanya kalau kita berkata, wah abot, ya memang harus berat. Ini baru bicara tentang kudus. Kemudian deskripsi yang ketiga, Tuhan berkatanya apa? Yang berkenan kepada Allah. Yang berkenan itu artinya apa? Yang bisa menyenangkan hati Tuhan dengan tindakan-tindakan benar. Nah saudara perhatikan bahwa 3 kata-kata yang selama ini kita anggap itu sesuatu yang sakral. Di hadapan Tuhan, firman Tuhan itu cuma berkata apa? Itu adalah ibadahmu yang sejati. Loh ternyata kalau aku ini sudah benar, tidak berdosa, tidak berzina, tidak najis, aku mempersembahkan hidupku, aku sekarang sebagai pendeta, aku hari ini sebagai hamba Tuhan, aku mencoba menyenangkan hati Tuhan, ternyata di hadapan Tuhan, kelasmu baru berbakti. Kalau orang Tionghoa bilang berbakti ini seringkali disebut dengan apa? Uhau. Terus pertanyaan saya, kalau kita sudah berbakti kepada Tuhan, apa pasti yakin masuk surga? Saya mau tanya kepada saudara, kalau kita sudah berbakti kepada Tuhan, kita sudah ibadah sejati kepada Tuhan, yakin masuk surga? Halo? Saya tidak yakin. Kenapa saya berani berkata saya tidak yakin? Karena banyak orang Kristen, maaf, masih banyak yang melakukan kesalahan pelanggaran. Buktinya di mana? Matius 7, ya, Matius pasal 7 ayat 21. Tuhan berkata dengan jelas, nanti di waktu hari-hari terakhir akan ada banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan. Tapi Tuhan tidak kenal mereka. Mereka berkata, Tuhan, aku sudah menyembuhkan orang sakit. Aku sudah ngusir setan dalam namamu. Aku sudah bernubuat dalam namamu. Siapa orang-orang itu? Ini orang-orang yang sudah berbakti kepada Allah. Tuhan berkatanya apa? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Aku tidak mengenal kamu, hai kamu pembuat kejahatan. Makanya kita perlu harus bersama-sama belajar serius, berusaha bahwa ayat 1 dari Roma 12 ini baru level 1, cuma berbakti. Sama saudara kalau punya anak saudara baik kepada saudara sebagai ayah, sebagai ibu. Ngasih duit, pulang tepat waktu. Pokoknya segala sesuatu terasa baik untuk kepada orang tua. Tapi saudara ketika mendengar sebuah berita, anakmu di luar bermain narkoba, anakmu di luar tukang utang, anakmu di luar penipu. Pertanyaan saya, apakah engkau berbahagia? Tidak. Banyak dalam kasus rumah tangga, di rumahnya baik. Orang tua kadang-kadang kaget melihat berita di luar. Mereka mengatakannya apa? Tidak mungkin anakku begitu. Kalau polisi yang datang terus mengatakan, loh Pak, jelas anak Bapak itu seperti itu, kok Bapak enggak percaya? Enggak mungkin, di rumah tuh baik Pak, di rumah berbakti kepada kedua orang tua, di rumah uhau Pak, hormat kepada orang tua. Iya, tapi di luar penipu, maling, rampok. Saudara lemes.
Makanya hal yang kedua ini kita juga perlu pelajari. Yang kedua, untuk mempersiapkan menyambut hari Tuhan, Tuhan ajarkan supaya apa? Memiliki perubahan gaya hidup. Itu yang kedua. Sekarang kita akan lihat ayatnya, dalam ayat 2 dikatakan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan berkata yang kedua ini untuk apa? Perubahan karakter. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Di sini gambarnya mungkin enggak terlalu jelas, tapi ini gambar ulat, kepompong, kupu-kupu, dan kupu-kupu yang terbang. Yang di sini sama, ulat, kepompong, kemudian mulai jadi kupu. Kata berubahlah itu dalam bahasa asli memakai kata metamorfosa. Metamorfoo, berubah. Berubah yang bagaimana? Dari sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya, ulat kan seperti itu. Ulat itu sesuatu yang menjijikan. Saudara kalau ngelihat ulat pasti merinding, terutama wanita, terutama ibu-ibu kalau ngelihat ada ulat lewat, legur, langsung, gila. Ada orang yang melihat ulat langsung, lucune tak lus-lus gitu ada? Tidak ada. Sama, hidup saya dulu seperti ulat. Orang kalau ngelihat saya dahulu itu gila. Kenapa? Nakal. Tidak menyenangkan. Minum narkoba. Orang lihat itu semangkel. Tapi ketika Tuhan memberikan zaman secara khusus, Tuhan beri kemampuan untuk apa? Saya diberi perubahan. Yang mulai diubahnya kan apa? Karakter. Saya ini karakternya dahulu itu jelek. Ngamuan, sensitif, tersinggungan, kalau marah mesti ngerusak barang. Mesti ngerusak barang. Jadi kalau zaman dulu saya di rumah kalau lagi ngamuk, di atas meja itu ada apa saja, ada remote ya tak banting, ada jam tangan ya tak banting, ada apapun di situ mesti tak banting. Dan kalau itu mejanya adalah meja kaca ya tak jotos, dor. Jadi kalau saya punya meja kaca di rumah itu tidak pernah aman. Ya paling aman-aman 2 bulan lah utuh. Jadi tangan saya ini sering terluka. Suatu hari saya pernah marah, meja makan tak jotos, dor pecah. Waktu sudah pecah, 2 hari kemudian saya menyesal. Saya bilang kepada istri saya, Lian, meja ini tak gawa nyone tukang kocok. Istri saya cuma tanya begini, Kang gopo? Yo ben apik, wong iki pecah. Oh rusah, yo bakal engko pecah meneh. Loh, saya begitu dulu. Saya dulu ini ulat. Nempel wong-wong gatel. Tuhan memberikan pengajaran. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat membedakan mana yang baik. Dulu saya Kristen dari lahir. Nama saya dari sejak lahir brojol. Bagus namanya. Paulus Arif Budiono. Oh, kan mantep toh namanya Paulus. Tapi perilakunya jelek dah. Saya dulu punya prinsip, dadi wong sing penting apik. Banyak enggak yang punya prinsip gitu? Banyak. Karena saya hari itu berpikir, kalau jadi orang itu baik, tidak nyalai orang, tidak nipu orang,
Ya ibadah nggak usah rajin-rajin dah. Dadi wong Kristen aja fanatik-fanatik. Itu dulu prinsip saya. Ternyata ketika saya mulai belajar kebenaran firman Tuhan, orang yang punya prinsip baik di hadapan Tuhan itu level yang paling rendah. Kenapa? Karena tidak usah jadi Kristen, saudara bisa baik. Tapi kalau kita sudah sebagai Kristen tetap prinsipnya sing penting apik, baik itu tidak menyelamatkan hidupmu. Makanya orang Kristen yang mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Tuhan akan membawa orang itu kepada yang namanya apa? Benar. Hal baik itu harus benar. Hal benar itu harus berkenan sempurna. Kalau kita sebagai Kristen ini cuma ulat. Ulat ada fungsinya enggak? Ada. Untuk sebuah simbiose. Ulat bisa dimakan burung. Ulat waktu menggerogoti daun-daunan itu kotorannya bisa menjadi pupuk dan sejenisnya bisa. Tapi banyak merugikannya daripada menguntungkan. Kadang-kadang orang berpikir, ya wes kalau gitu aku tak diam. Waktu diam ini jadi ini. Jadi kepompong. Hidup diam itu yang bagaimana? Yang apatis, meneng wae. Kerja, moh daripada salah. Apatis, kepompong itu apatis. Banyak Kristen hari ini apatis. Ayo pelayanan, moh pendetone wae. Ayo pelayanan, moh orang duwe dasi, orang duwe jas. Kalau di tempat saya ada bilang yang enggak punya dasi, enggak punya jas, satu koke. Pak Jeffrey itu koke ya Pak. Wah langsung semangat Pak. Gitu. Tapi Tuhan kepinginnya apa? Melangkah. Melangkahnya itu harus apa? Berubah sesuai dengan karakternya Kristus. Saudara mungkin akan mempertanyakan, Pak, saya ini sudah mulai berubah loh. Ya tapi perubahan yang bagaimana? Saya hari-hari ini melayani ada banyak orang yang mengeluh. Keluhannya bicara tentang apa? Ekonomi. Mereka berdalihnya bagus, Pak saya ini sudah baca firman, saya sudah doa, saya sudah ibadah. Tapi kenapa kok saya masih punya banyak utang? Tapi kenapa keuangan saya kok selalu bermasalah? Tapi kenapa kok keluarga saya selalu begini, begitu, dan lain sebagainya yang jelek-jelek? Saya cuma tanya, karaktermu sudah berubah belum? Orang itu tanya kepada saya, karakter yang bagaimana Pak? Saya tanya, Bapak punya utang enggak? Punya. Niat bayar utang enggak? Gimana ya Pak ya, lah wong saya ini hidup susah. Loh sekarang pertanyaan, Bapak punya utang, niat bayar utang enggak? Ya kalau niat ya dibayar, saya bilang begitu. Tapi Pak kemarin saya tuh diminta sama anak saya belikan handphone Samsung harganya 14 juta. Loh kowe duwe duit 14 juta tapi duwe utang ora gelem dibayar. Maksudmu meh piye? Lah gimana Pak, kan kebutuhan anak itu kan penting. Iya betul, semuanya penting. Tapi kamu enggak sadar kamu sedang mempermalukan Tuhan. Buat apa kamu doa, buat apa kamu jadi WL, kelihatannya semangat, kelihatannya kamu puasa, kelihatannya kamu baca firman, tapi ternyata utang murah dibayar yang dindi. Itu karakter berubah? Tidak. Sehingga pada saat seperti itu, harusnya Tuhan itu bisa memberkati hidupmu dengan kelimpahan. Tapi karena karaktermu tidak mempermuliakan nama Tuhan tetapi justru mempermalukan Tuhan, akibatnya apa? Engkau buntu. Kenapa engkau buntu? Iblis yang ada di tengah-tengah antara surga dan bumi itu komplain.
Kalau saudara kepingin tahu nanti baca di dalam Efesus 6 ayat 10, itu dijelaskan. Peperangan kita ini bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa di udara, melawan roh jahat. Posisi kita manusia itu di bumi itu di tempat yang rendah. Iblis setan itu di awan-awan, Tuhan itu ada di langit, di surga, di heaven, itu Tuhan. Jadi waktu saya dan saudara itu berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong berkati aku. Kata-kata doa ini mesti lewat awan-awan. Waktu lewat awan-awan disortir sama iblis sama setan, ditangkap dulu. Cerek. Oh, kamu njaluk berkat. Iblisnya lapor sama Tuhan. Tuhan, ojo diberkati sih. Tuhan tanya, lah kok kenapa ojo diberkati? Wong kaite sing diutang durung bayar, ngisin-ngisin ke kowe. Oh ngono ya. Iya. Berkatmu tertunda. Firman Tuhan mencatat. Kamu bukan lagi ekor, tetapi kamu kepala. Kamu tidak berhutang, tetapi kamu menghutangi. Tapi kok malah wong Kristen akeh hutang orang bayar terus piye? Makanya lihat berkat itu tertunda. Berkat dunia saja tertunda, apalagi kalau nanti Tuhan datang kedua kali, kamu ditolak mentah-mentah. Makanya Tuhan berkata apa? Berubahlah oleh pembaruan budimu. Ya nanti sedikit punya uang, sekali lagi bukan bayar utang. Malah buat jeng-jeng, buat jalan-jalan. Oh aku semerong tahun kilo stres, gara-gara corona aku iso jalan-jalan. Mumpung saiki duwe duit, aku saiki tak lunga kafe. Lah nek wong telu lunga kafe mesti 200.000 kok. Loh ini ngomong jujurnya kan begitu. Kita tidak mengutamakan yang seharusnya bisa mempermuliakan Tuhan. Kita lebih suka dengan kepuasan pribadi. Sing penting kan harus baca firman, sing penting kan sudah doa. Percuma. Makanya lihat kenapa banyak orang Kristen pada akhirnya mengeluh. Merasa hidup tidak terberkati, merasa bahwa wah ikut Tuhan percuma. Tuhan melalui perkataan Rasul Paulus cuma mengatakan berubahlah oleh pembaruan budimu. Kalau engkau berubah, saya sebagai hamba Tuhan saya berani memberikan jaminan. Tuhanmu pasti memberkati. Tuhanmu pasti memulihkan. Tuhanmu pasti akan menerima engkau. Makanya yang kedua ini penting, berubah oleh pembaruan budi. Yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir, ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang, di antaramu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepadamu masing-masing. Yang ketiga yang saya mau sampaikan apa? Jangan kita ini merasa hebat. Jangan mengukurkan imanmu kepada orang lain. Jangan suka memaksa orang menurut standarmu. Makanya ayat tadi jelas, di sini saya tulis. Jangan menjadi orang yang merasa lebih baik, merasa lebih hebat. Kenapa? Karena Tuhan suka dengan orang yang rendah hati. Coba kalau saya ini sekarang jadi pribadi yang tukang maksa. Saya nggak bisa memaksa anak saya harus seperti saya, nggak bisa. Saya nggak bisa paksa istri saya harus seperti saya, nggak bisa. Sama sebaliknya saya nggak bisa seperti Pak Pendeta Jeffrey. Kalau saya dulu melihat pelayanannya Pak Pendeta Jeffrey, waktu menampung anak-anak jalanan, anak-anak yang terlantar, memberi makan orang-orang yang di bawah kolong jembatan. Saya perhatikan Pak Jeffrey sama Bu Debbie ini kalau lagi melayani, sok rangkul-rangkul, maaf kata, mambune kaya apa gitu, saya pernah tanya. Coba kalau Pak Jeffrey hari itu tukang maksa, saya dipaksa, Ref, kowe kudu kaya aku. Ya enggak bisa.
Kelemahan orang Kristen karena merasa hidupnya sudah lebih baik, hobinya nyalahke. Suami nyalahkan istri, istri nyalahkan suami, suami istri nyalahkan anak, dan lain sebagainya, ujung-ujungnya apa? Ribut. Tuhan berkatanya jelas, berfikirlah begitu rupa. Jangan sampai kita ini merasa bahwa, oh, aku sudah diberi karunia oleh Tuhan sehingga aku begini begitu, tidak. Makanya ayat ini sekali lagi berkata berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antaramu, jangan kamu mikir hal-hal yang lebih tinggi. Jadi kalau kita hari ini bisa hebat itu karena siapa? Karena Tuhan. Jangan kita merasa bahwa oh hebatku karena diriku. Justru Tuhan tidak suka. Makanya dalam poin ini Tuhan mau ingatkan apa? Jangan kita suka menghakimi orang lain. Kalau kita masih suka menghakimi, kita masih menuntut orang lain sesuai dengan apa yang sedang kita inginkan. Saya mau ingatkan, jangan harap kita ini bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan waktu Tuhan datang. Kenapa? Karakter kita enggak berubah. Yang model makso itu kan karakter lama. Sama dulu saya ini hobinya makso. Sehingga kalau saudara-saudara saya ketemu saya tuh enggak mau, mesti nginggati. Mesti nginggati. Saya sampai tanya kepada mama saya, "Mah, aku ki wonge kurang apa ya nek karo sedulur ya?" Mama saya cuma jawab, "Ora kurang apa-apa, Le. Ora kurang. Lah kenapa mereka ora gelem ketemu aku? Kowe tak kandhani aja ngamuk ya." Loh, dipakai embel-embel itu tadi. Tak kandhani aja ngamuk. Sebabnya apa? Ngamukan. Saya mencoba menyabarkan diri, saya nanya sama Mama, "Mah, apa sih Mah sing dadi masalah?" "Yo janji sih aja ngamuk." "Yo aku ora ngamuk, tapi raine wis abang ireng." "Yo aku ora ngamuk." "Nek kowe ora ngamuk tak kandhani." "Apa?" "Kowe tukang meksa." Makanya dulu ketika saya merasa saya sudah baik, kakak adik saya tidak ada satupun yang bertobat. Kenapa? Waktu mereka sudah bertobat, saya tanya, jawabannya apa? "Kowe dhisik jarkoni, apa kuwi? Iso ngujar ora iso nglakoni." Memang benar. Saya sering kali memberitahu kepada adik saya, "An, ojo ngerokok boros." "Ya, tapi ngerokok." Kemarin waktu saya sudah bertobat baru ngaku, "Kowe dhisik ngerti tak kandhani ya. Kowe dhisik ngarani aku ojo ngerokok, tapi cangkemmu dhewe iki ngerokok." Loh itu saya. Itu namanya jarkoni. Krasane sing paling apik menurut siapa? Menurut awake dhewe, buat orang lain blatung. Itu loh. Hari ini saya cuma memberikan contoh bahwa hidup itu harus jadi teladan, di situ aja. Kita ngomong seperlunya, enggak usah maksa-maksa. Enggak usah harus mengarahkan orang harus begini, harus begitu. Orang bukan melihat perkataan, tetapi orang akan melihat perbuatan. Amin. Jadi Bapak Ibu yang ada di rumah, waktu perbuatanmu hebat, perbuatanmu luar biasa, engkau enggak usah menyuruh orang, "Yuk datang kepada gereja, yuk datang kepada Yesus, ayo bertobat." Enggak usah ngomong gitu. Tapi waktu saudara sungguh-sungguh di dalam Tuhan, engkau menunjukkan satu sikap yang baik. Mereka lama-lama penasaran. Adik kakak saya pada akhirnya tanya kepada saya, "Kowe kok iso ngono ki piye carane?" Saya cuma bilang, aku datang kepada Tuhan sungguh-sungguh. Aku mencoba mempraktekkan apa yang Tuhan ajarkan. Ngono ya? Iya. Hari ini keluarga saya ada 5, lanang kabeh, sudah bertobat semua. Mereka sudah sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Mereka sungguh-sungguh mau mencari Tuhan, termasuk orang tua saya.
Kenapa? Ada satu orang yang diselamatkan, firman Tuhan mencatat, satu orang percaya dalam rumah tangga, satu orang diselamatkan, maka seluruh keluarga itu akan diselamatkan. Amin, Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan menaikkan pujian, Bapa persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembah, saya serahkan kepada Bapak Pendeta Jeffrey. Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu
untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan nama-Mu ku sembah Kau. Amin, amin. Tuhan, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiada lama syekh lama. Terpujilah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Sore hari ini kami belajar Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang siap Tuhan ketika Engkau datang. Ketika Engkau datang kami semua kedapatan menjadi pribadi-pribadi yang siap, yang senantiasa berbakti, menyiapkan hidup kami yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu Tuhan. Ya benar-benar ibadah kami menjadi ibadah yang sejati di hadapan-Mu Tuhan. Sungguh kami rindu untuk menjadi orang yang berkenan kepadamu Tuhan. Engkau mengenal kami dan kami mengenal Engkau. Jika satu hari nanti bukannya Engkau berkata, aku tidak kenal kamu, tapi Engkau berkata, sabaslah hambaku yang setia. Tuhan, kami belajar Tuhan terus Tuhan, biarlah firman-Mu mengubah karakter hidup kami Tuhan. Mengubah setiap karakter yang buruk Tuhan, dan memiliki kemauan yang kuat untuk mengubah arah hidup kami Tuhan. Untuk menjadi kupu-kupu Tuhan yang memberkati banyak orang Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Kami bergantung kepada Engkau Tuhan. Kami gak mau hidup kami meremehkan orang lain Tuhan. Tapi kami belajar Tuhan menghargai orang lain Tuhan. Dan dia merasa diri benar Tuhan. Terus proses hidup kami Tuhan. Proses Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu berkuasa mengubah hidup kami Tuhan. Firman-Mu berkuasa mengubah arah hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan terus pakai hamba-Mu Pak Arif Tuhan, terus benar-benar hidupnya yang sudah diubahkan akan mengubah hidup orang lain Tuhan. Kami tahu kami gak bisa mengubah orang lain Tuhan ketika hidup kami gak berubah Tuhan. Kami percaya hidup yang diubahkan pasti akan mengubah hidup orang lain Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Pak. Sementara mereka mempersembahkan persembahan kami Tuhan, biarlah kami memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Dari hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita diberkati Tuhan, katakan. Amin. In the palm of your